warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan laporan uji coba tes dan non-tes. Nah, sebelum memulai presentasi, ada baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Anggi Putri Wahyuni, dan 4 rekan saya, yaitu Hemi Wulandari, Khalis Salsabila, Putri Medasari, dan Rizka Nabila. Nah, saya akan menjelaskan data guru dan data siswa. Nah, pada instrumen pilihan ganda ada 2 validator, yaitu validator yang pertama bernama Ahmad Khairi Nasution SPD yang mengajar di SD Swasta Taman Siswa Mandiri sebagai guru kelas 4. Lalu validator kedua yaitu DRA Sri MPD yang mengajar di SD Taman Siswa Medan dan menjabat sebagai guru kelas 4. Nah, pada instrumen angket sama halnya dengan instrumen pilihan berganda, ada 2 validator, yaitu yang pertama adalah Ratna SAG yang bekerja di SD Muhammadiyah 18. Lalu validator kedua yaitu Nurizam Auji SPDI, tempat bekerjanya sama yaitu SD Muhammadiyah 18. Lalu untuk instrumen observasi terdapat 2 validator, yaitu yang pertama Harisma Putri SPD yang mengajar di SD Negeri 13005 Tanjung Balai. Lalu yang kedua yaitu Nurlili SAG yang tempat bekerjanya sama yaitu SD Negeri 13005 Tanjung Balai. Lalu masuk ke instrumen penilaian produk. Validator pertama yaitu bernama Jumima SPD yang mengajar di SD Negeri 060870 Instrumen penilaian produk validator kedua yaitu bernama Salbiatun MPD yang mengajar di SD Negeri 060870 Medan sebagai guru kelas 5. Lalu instrumen portofolio terdapat 2 validator juga. Validator pertama yaitu bernama Nurhaida Pohan SPD yang mengajar di SD Negeri 156 Megalombang. Lalu validator kedua yaitu bernama Ummi Fadila SPD yang bekerja di SD Negeri 156 Megalombang. Lalu masuk ke data siswa. Nah, siswa ini yang mengerjakan tes pilihan ganda dan angket. Banyak siswanya yaitu 20 siswa, laki-laki 16 orang, perempuan 14 orang, berada di kelas 4A yang bersekolah di SD Perguruan Yayasan Islam Al-Hasanah. Nah, dari data siswa tersebut dilakukan tes pilihan berganda dan angket. Pada tes pilihan berganda, kesulitannya yaitu dikarenakan mata pelajarannya yaitu Bahasa Indonesia dengan materi puisi, jadi banyak soal pada pilihan berganda yang terdapat banyak puisi. Nah, menyebabkan soalnya panjang dan memakan banyak waktu saat siswa mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hemi Wulandari dengan NIM 0306202034. Kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai materi lembar instrumen. Nah, di sini lembar instrumen terdapat pilihan ganda, angket, lembar observasi, serta penilaian produk dan juga portofolio. Nah, yang pertama ini pengertian puisi terlebih dahulu karena materi kami mengenai puisi. Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai adalah puisi, karena puisi disajikan dalam bahasa yang indah dan bersifat imajinatif. Nah, puisi dapat diartikan sebagai karya sastra yang terkait pada rima dan irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait. Nah, berfungsi untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. Dalam perkembangannya, puisi juga mampu mewakili perasaan dari yang mendengarkan ataupun yang membaca puisi tersebut. Nah, adapun ciri-ciri puisi yaitu untuk secara umum yaitu menggunakan diksi. Diksi yang digunakan dalam puisi bersifat padat, kiasan. Nah, dalam puisi, alur, setting, alur, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan dalam pengungkapannya. Ditulis dalam bentuk baris berjajar ke bawah secara berkelompok yang disebut bait.
Nah, ditulis dengan menggunakan berbagai majas ataupun gaya bahasa perumpamaan yang sangat dominan. Nah, yang terakhir yaitu latar, alur, dan tokohnya dalam puisi tidak begitu ditonjolkan. Nah, adapun unsur puisi. Yang pertama itu kata. Merupakan unsur utama dalam penyusunan puisi, sangat menentukan kesatuan dan keindahan makna puisi secara keseluruhan. Nah, yang kedua yaitu larik dan atau baris. Nah, merupakan paduan antara kata-kata yang dituliskan dalam kalimat berbentuk baris. Nah, yang ketiga, kalimat dalam puisi tidak menggunakan aturan buku. Hal ini dikarenakan bisa berupa satu kata, frase, dan juga kalimat lengkap. Nah, yang keempat yaitu bait. Bait ini diartikan sebagai kumpulan yang tersusun harmonis di mana bait mengandung makna puisi. Yang kelima rima, yang keenam irama, yang ketujuh makna atau isi, yang kedelapan yaitu amanat. Nah, adapun jenis-jenis puisi. Yang pertama yaitu puisi lama. Nah, jenis puisi lama ini masih terkait oleh aturan rima dengan pola tertentu. Pengaturan jumlah larik dalam setiap bait dan jumlah kata dalam setiap larik serta musikalitas puisi. Nah, yang kedua yaitu pantun. 4 larik, 2 larik pertama berupa sampiran, 2 larik terakhir berupa isi, rimanya AB AB. Nah, yang ketiga gurindam, yaitu 2 larik. Larik pertama berupa sampiran, larik terakhir berupa isi, rima AA AA. Nah, yang keempat yaitu puisi baru, merupakan jenis puisi yang tidak terkait dengan pola irama tertentu, jumlah baris, jumlah kata, maupun jumlah bait. Namun, puisi jenis ini tetap mengandung irama, rima, musikalitas, makna, dan amanat. Nah, adapun bahasa dan makna puisi. Yang pertama, bahasa puisi mengandung makna tersembunyi dan cenderung imajinatif, yaitu merupakan khayalan. Nah, yang kedua, bahasanya singkat, padat, namun kaya akan makna. Nah, yang ketiga, menggunakan gaya bahasa ataupun majas yang kaya. Nah, yang keempat, memiliki rima atau persamaan bunyi yang dapat menambah keindahan. Yang kelima, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat sesuai dengan tema yang disampaikan agar mudah diingat, indah didengar atau dibaca, serta menciptakan kekaguman. Nah, yang keenam, tidak selamanya menggunakan kata kiasan. Ada kalanya menggunakan kata bermakna lugas. Nah, semua bergantung pada tema puisi yang dibuat. Lalu F, jenis-jenis majas ataupun gaya bahasa dalam puisi. Nah, yang pertama itu personifikasi. Merupakan majas yang mengumpamakan benda mati seakan berperilaku seperti manusia. Contohnya pucuk-pucuk daun yang menggeliat. Nah, yang kedua metafora. Merupakan majas yang memiliki tujuan menjadikan suatu benda memiliki sifat baru di luar kebiasaan. Contohnya, batang usiaku sudah tinggi. Nah, yang ketiga, pengulangan atau repetisi. Merupakan proses penjajaran beberapa kata, frasa, atau kalimat yang sama. Contohnya, tak perlu seduh sedan itu. Nah, yang keempat, hiperbola, yaitu menggunakan majas yang berlebih-lebihan. Contohnya, pekik merdeka berkumandang di angkasa. Nah, yang kelima yaitu litotesis. Nah, merupakan kebalikan dari majas hiperbola, sebab litotesis justru mengecilkan atau mengurangi keadaan sebenarnya. Nah, contohnya, aku bukanlah manusia yang berada. Nah, yang keenam yaitu ironi, menyatakan makna yang bertentangan untuk mengolok-olok ataupun menyindir. Contohnya, Agus benar kelakuanmu, adikmu sendiri kau sakiti. Nah, lalu memahami makna puisi. Nah, mempelajari dan membaca puisi untuk dapat memahami makna sehingga mampu mengajak pendengar menghanyut ke dalam puisi yang dibawakan. Nah, jenis-jenis makna puisi itu makna lugas, makna sebenarnya, lalu makna kias. Nah, langkah-langkah menulis puisi. Nah, yang pertama yaitu tentukan terlebih dahulu topik utama dan judul. Sudah jelas ya, seharusnya kita harus menentukan topik utama terlebih dahulu. Nah, yang kedua, tentukan kata kunci yang akan digunakan dalam menulis puisi. Nah, yang ketiga, tentukan ide pokok untuk setiap bait. Yang keempat, tuangkan ide pokok ke dalam bait-bait dengan memperhatikan gaya bahasa, diksi, serta irama.
Nah, yang terakhir yaitu kembangkan puisi sebagus dan seindah mungkin. Oke, lalu cara mendeklamasikan puisi. Nah, deklamasi puisi yaitu membaca puisi tanpa membawa teks dengan diiringi lagu. Nah, dikuatkan dengan ekspresi, gerak tubuh yang sesuai makna puisi tersebut. Nah, hal yang perlu diperhatikan yaitu dalam deklamasi ini, yang pertama ekspresi wajah, yang kedua pelafalan, yang ketiga intonasi, yang keempat irama, yang kelima gerak tubuh. Nah, langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Yang pertama yaitu pahami dulu isi puisi tersebut. Nah, yang kedua tentukan nuansa pembaca puisi, apakah gembira atau sedih. Nah, yang ketiga, berlatih mengucapkan kata-kata sulit yang terdapat dalam puisi. Berlatih bisa di depan cermin ataupun dengan kawan sekelas kita gitu. Oke, berlatih dengan mengkombinasikan puisi, ekspresi, gerak tubuh, serta lagu pengiringnya. Nah, di sini di dalam hasil diskusi kami ada soal pilihan berganda mengenai puisi. Ada 20 jenis soal yang terlampir di sini. Lalu langsung saja saya akan bacakan cara menghitung nilai dari suatu puisi dari pilihan berganda puisi tersebut. Nah, nilai pilihan berganda sama dengan skor perolehan per skor maksimum dikali 100. Nah, jika benar mendapatkan skor 5, jika salah mendapatkan skor 0. Nah, lalu di sini ada instrumen angket ya. Instrumen ini memiliki keterangan pilihan jawaban dengan menceklis SS sangat setuju, S setuju, lalu TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Nah, di sini juga ada 20 butir angket. Lalu lembar observasi. Lembar observasi di sini observer berada pada posisi yang tidak mengganggu pembelajaran. Nah, lalu observer memberikan skor. Skornya itu 0 sampai dengan 20% diberi nilai 2, 20% sampai 40% diberi nilai 3, 40% sampai 60% diberi nilai 4, 60% sampai 80% diberi nilai 5, 80% sampai dengan 100% diberi nilai aktif. Oke, kualitasnya 2 sangat kurang, 3 kurang, 4 cukup, 5 baik, aktif sangat baik. Nah, di sini ada penilaian produk, instrumen penilaian produk. Nah, sesuai dengan indikatornya, kompetisi dasarnya, lalu langsung saja kita ke keterangan kriteria skor. Nah, rumusnya itu jumlah skor per skor maksimal dikali 100. Nah, lalu instrumen portofolio. Nah, di sini instrumen portofolio yaitu total skor maksimum nilai sama dengan skor perolehan atau skor maksimum dikali 4. Oke, baik. Di sini saya akan memaparkan koreksi guru terkait validasi instrumen yang sudah dilakukan oleh kelompok kami. Nah, dari beberapa validasi instrumen baik itu berbentuk tes maupun non-tes yang sudah kami kerjakan, koreksi guru di beberapa tes dan non-tesnya adalah yang pertama dan yang paling sering itu adalah terkait pembahasaan, karena dari kelompok kami sendiri itu membahas tentang bahasa Indonesia. Seperti yang pertama itu judul puisi dan penulis tidak spesifik. Nah, seharusnya kami ketika melakukan penilaian tersebut harus memberi judul puisi dan penulis yang spesifik sehingga siswa tidak kebingungan lagi seperti itu. Dan ada beberapa langkah yang seharusnya belum tetapi sudah kami masukkan, seperti sebelum memilih. Di sini kami buat berlatih memilih diksi. Nah, seharusnya sebelum memilih harus memahami dulu maksud dari diksi tersebut. Nah, jadi
yang menjadikan butir tes kami itu tidak 100% valid adalah kami tidak spesifik dalam menjelaskan tes tersebut, sehingga dinilai oleh validator itu cukup valid, tidak 100% valid. Seperti itu. Terima kasih. Yang selanjutnya ada validitas isi dan konstruk pada pilihan ganda dan angket. Yang pertama, validitas isi pada pilihan ganda. Di sini ada dua validator. Yang pertama, Dr. Handa Sri Rahayu MPD dan Ahmad Hairi Nasution SPD dengan butir soal 20. Nah, di sini pertama, validator pertama kami mendapatkan XR berjumlah 76. Sedangkan validator kedua berjumlah 74. XB-nya berjumlah 150, XB pangkat 2 1136 dan XR pangkat 2 11252 dan XYR pangkat 2 570. Nah, selanjutnya validasi isi pada angket. Ada dua validator juga. Yang pertama Raina SAG, yang kedua Nurizam Augi SPD. Sama, mempunyai 20 soal, di mana validator pertama kami mendapatkan XR berjumlah 76 dan XR validator kedua 77 dan jumlah XB 153, XB pangkat 2 berjumlah 1181, XR pangkat 2 berjumlah 11.705, XYR pangkat 2 berjumlah 591. Yang selanjutnya ada validitas konstruk. Selanjutnya ada validitas konstruk pada pilihan ganda. Di sini kami mengambil 20 responden, di mana P, Q, MEAN, MT, ST, RP BIS, T 0,95, R 0,95 dengan status dari 20 responden itu valid. Selanjutnya ada validitas konstruk pada angket. Pada angket kami juga memiliki 20 responden dari kelas 4A. Di sini kami mendapatkan R dan R 0,95 dengan status 20 responden semuanya valid. Kita bisa lihat dari kolom-kolom yang sudah tertera di layar ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nabila, kelompok dari 2, akan melanjutkan materinya, yaitu kedudukan siswa dalam kelompok. Nah, kedudukan siswa dalam kelompok adalah letak seseorang siswa di dalam urutan tingkatan. Dalam istilah yang umum disebut ranking. Untuk dapat diketahui ranking dari siswa ini di suatu kelas, maka harus diadakan pengukuran. Nah, pengukuran nilai-nilai siswa tersebut ini yang paling atas sampai paling bawah. Ini termasuk dari nilai ranking. Dengan mengurutkan nilai-nilainya, maka dengan mudah dapat ditentukan nomor yang menunjukkan siswa dalam tingkatannya. Dalam penelitian ini, kami memilih untuk menentukan ranking atau kedudukan dalam kelompok dengan cara ranking sederhana ataupun simple rank. Nah, simple rank ini merupakan urutan yang menunjukkan letak kedudukan seseorang dalam kelompoknya dan dinyatakan dengan nomor angka biasa. Seperti pada tabel makalah kami ini, skor dari pilihan berganda 20 soal dan 20 siswa. Inisial namanya yaitu ZK,
skornya 100, WA skornya 100, MR skornya 100, SA skornya 100, RAL skornya 100, RA skornya 100, MF skornya 95, AW 95, NS 95, AM 95, DS 90, SSA 80, RA 80, DOV 65, RA 80, DOV 65, DPK 60, ANG 60, MDF 50, ZA 50, NHH 35, dan MD 25. Nah, ini termasuk dari nilai skor simple rank. Selanjutnya hanya ini melihat skor yang masih berserakan. Kita belum dapat menentukan ranking saja ataupun kedudukan seseorang dalam kelompoknya. Maka skor-skor tersebut terlebih dahulu harus kita susun urut dari skor yang paling tinggi sampai skor yang paling rendah dengan urutan ke bawah. Nah, setelah itu kita tentukan nomor dari atas, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai seluruh siswa yang memperoleh nomor yang perlu diingat. Nah, di sini bahwa apabila ada 2 atau 3 orang yang kebetulan memiliki skor yang sama, maka nomor urut itu ataupun ranking yang sama pula dari urutan orang-orang yang memiliki skor yang sama tersebut. Nah, untuk memahami bagaimana menentukan simple rank atau ranking sederhana, marilah kita urutkan spora A sampai dengan T, dan terdapatlah seperti berikut. Ada di makalah kami tersebut terdapat dari tabel simple rank dari 20 orang siswa, yang tabelnya ini berisikan inisial siswa, skor, dan ranking. Nah, contohnya yang sudah saya sebutkan yaitu ZK skornya 100, nah rankingnya 1, WA skornya 100, ranking 2, SA skor 100, ranking 3, RAL skor 100, ranking 4, dan seterusnya sampai ke ranking 20 sebanyak 20 siswa.